Pengajian kita malam ini masih membahas tentang masalah sunnah muakkadah, yaitu tentang berkurban. Hadisnya hadis yang kedua. Ini hadis sudah kita ulang-ulang bacanya, tinggal kita ngamalinnya. Ya. Udah berulang-ulang kita baca, tapi kita mudah-mudahan bila mana ada rezeki maka kita dapat mengamalkannya. Amin. Kemarin hadis yang kedua tentang masalah dari Aisyah, Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya, umatnya berkorban. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun, siapa orang yang mempunyai keluasan, apakah itu keluasan rezekinya ataupun keluasan waktunya. Kadang-kadang kita ini disibukkan dengan waktu sehingga kadang-kadang kita lupa. Masih muda dulu kita masih gagah karena kita sibuk, ibadah haji masih gampang. Kemudian kita mundur-mundur, ngulur-ngulur, akhirnya kita nggak berangkat haji. Ternyata haji sekarang 12 tahun. Ya. Maka bila mana ada keluasan, kita segera. Ad-dunya wasilatun lagoyata. Dunia ini hanya wasilah sementara. Tujuan kita yang abadi adalah akhirat. Jadi kita ini sedang berbondong-bondong untuk mencari kebaikan bekal pulang kita ke alam barzah. Ya, tuh. Jadi orang yang punya keluasan, walam yudohi. Ya, di sini bukan tidak mau dia, walam yudohi. Kalau tidak mau berarti ingkar dia. Dia kaya nih, tapi nggak mau. Ngapain korban gua? Gitu. Sayang gitu. Ini belum, walam yudohi, dan dia belum mau berkorban. Fala yaqrabanna musallana, kata beliau Nabi, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Artinya bukan orang yang nggak korban itu sholatnya nggak diterima. Jangan salah paham. Orang itu kaya nggak korban apa mati itu sholat 5 waktunya ditolak. Enggak. Ukurannya bukan ke situ, karena korban hukumnya sunnah, sholat hukumnya wajib. Apa itu artinya? Matrudun, tertolak itu bil akhyari, dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kelihatan di matanya gitu. Kan kebaikan tuh kan. Jadi dalilnya, ya Rasulullah ayul a'mal afdol, ya Rasul amal apa yang paling utama? Nabi katakan sakyul ma'i, bikin lubang air, bikin sumur. Karena dulu nggak ada sumur di Madinah, ada sumur Bani Sa'ad, langsung dibikin. Kemudian orang ngambil air minum, cuci situ. Itu Nabi. Nah, kemudian kalau sekarang amal apa yang paling mulia ya Rasul? Nasi aqua. Orang ngaji kasih nasi aqua ini. Satu dus diminum, masuk ke perut, jadi darah daging. Jadi sesuatu yang kecil dan gak ada harganya ini bisa berharga. Air nih, kita ngasih sedus malu kan? Malu, padahal yang dikasih terima kasih. Kenapa? Dia minum, masuk ke perut. Begitu masuk ke perut, dipakai ibadah, pakai sholat ini. Wa naqtu wa qaddamu wa ataru wa kulla syai'in, apapun sekecil-kecil apapun ditulis oleh Allah. Jadi enggak sia-sia. Itu ya. Jadi lalu apalagi ya Rasul? Amal apa lagi setelah itu? Tut'imu ta'am. Kau beri makan kepada orang yang butuh makan. Termasuk orang yang berkorban. Orang yang berkorban dia kan kalau sapi gede banget tuh. Kan gak mungkin dia makan sendiri. Ya, paling hanya berapa persen saja tidak dikasih. Itu pun kadang-kadang orang gak mau dimakan oleh orang. Ya Allah, ini maksudnya Nabi tuh ngatur begitu maksudnya tuh, supaya orang-orang kecil ngasih pahala kepada kita, ngasih pahala tuh.
Orang kecil yang kita makan tuh itu ngasih pahala kepada yang korban gitu. Itu namanya tasalsul gitu ibadah kita. Ya. Nah, gitu Pak ya Pak Andika ya. Jadi tujuan korban itu bukan untuk ente sendiri masuk surga, bukan. Jadi termasuk orang-orang yang masih menerima itu termasuk mendoakan kita. Bahkan kalau ada orang kaya nggak mau korban, dititipin daging juga, supaya apa? Supaya dia mempunyai perasaan tertarik gitu, ya gitu. Bahkan kalau tetangga kita orang Nasrani, pas waktu korban boleh dikasih dagingnya, ya dikasih dagingnya. Kan kalau kita beribadah mah bukan lihat kepada orang siapa orang gitu kan, siapapun juga kan, gitu. Hadis ini jadi jangan diterjemahkan orang yang korban ibadah sholatnya ditolak, enggak. Sama seperti orang ibadah haji, dia ada kurang-kurang, tawafnya kurang, sa'inya kurang, bukan gak sah. Al haju arafah, rawahu Muslim, Bukhari Muslim. Haji itu sahnya wukuf, kalau nggak wukuf nggak sah, gitu kan. Ada orang tawafnya sa'inya kurang, walaupun kurang tetap sempurna. Nah, patokannya ada arafah, wukuf di padang arafah. Makanya apa itu wukuf? Wukuf berhenti. Apa berhenti? Karena nanti pada suatu saat manusia berhenti jantungnya. Jantung berhenti berarti dia mati. Maka orang bawa pergi haji itu dikasih 2 kain, 2 lembar. Kain atas, kain bawah, yang namanya ihram. Itu namanya miniatur akhirat. Pergi untuk menuju akhirat, tapi miniatur gitu ya, miniatur ke sana berangkat. Gitu. Itu pahamnya gitu. Itu termasuk orang yang imut to'am ini ya. Kita lihat di sini. Ini tafsirannya ya, saya baca. Al-ma'na al-ijmali, mana secara globalnya, garis besarnya. Al-haddu alal udhiyati, itu anjuran penting alal udhiyati, untuk berkorban. Ya, la siyama liman kanat lau sa'atun, apalagi orang yang punya keluasan. Ya, punya keluasa. Karena Yahya bin Mu'ad Ar-Raji pernah ngomong begini, tuba liman tarokan dunya qabla an tatrukahu, beruntung orang yang mati punya dunia sebelum dunianya meninggalkan dirinya. Orang kaya nih, dia beruntung, kenapa? Suka sedekah, suka korban, suka kasih makan, gitu kan, sebelum hartanya pindah ke orang lain. Oh, yang pertama. Yang kedua, wa bana qabrahu qabla ayudkhilahu, dia bikin kuburan sebelum dia masuk ke lahan, ke dalamnya. Apa artinya? Dia banyak melangkah. Ada pengajian dia mampir, ada pengajian dia mampir, ada kebaikan dia mampir, itu namanya. Jadi yang terakhir dia ardo rabbahu bima ayalquhu, dia ikhlas kepada Allah apa yang diperintahkan Allah. Kita ibadah jangan protes, ya kan. Kenapa Nabi Adam dilarang mendekatkan pohon di surga? Larangan Allah itu jangan dibantah, ada manfaatnya gitu. Ya, ada manfaatnya. Larangan Allah dilaksanakan kenapa? Ada manfaatnya. Sesuatu yang diperintahkan Allah, baik yang buruk atau yang tidak baik, itu semuanya untuk kita. Ini nyesel itu nanti ujungnya ya. Ya, kalau paman kodaro, barang siapa yang mampu, walam yaf'al, ia belum melakukan hal itu, faqad qassara, sesungguhnya ia teledor. Teledor, Pak. Ya, kita kan suka teledor nih. Waktu asar udah masuk, kita gerah-gerah, kata bini kita, "Bang, udah sholat, dikit lagi dah." Masih lelah. Gitu ya. "Bang, ini Johor udah lewat nih, udah jam 1. Sholat dulu dah." "Bentar dulu lah, lelah." Belum sholat, malaikat maut datang. Ya kan? Kenapa? Kosorok kita lah gitu. Ya takutnya gitu. Tahun depan, tahun depan aja nih. Belum tahun depan kita wafat. Itu kan liman kasor, jadi orang yang lalai. Nauzubillah ya. Hatta ka'anna taraka wajiban minal wajiban, seakan-akan dia meninggalkan kewajiban yang memang diwajibkan. Ini seakan-akan. Jadi kalau orang kaya itu seakan-akan gitu, ya kan? Kalau orang kaya seakan-akan itu wajib bagi korban itu.
Padahal orang berkorban itu apapun yang dikerjakan itu semuanya untuk membawa dia ke dalam surga itu sebetulnya, kalau paham. Makanya Nabi Ibrahim, kenapa disebut Nabi Ibrahim? Disebut Khalil. Ya Allah, kenapa saya dipanggil Khalil? Ternyata Nabi Ibrahim itu disebut Khalil, pendamping dekat Allah. Kenapa? Karena dia orangnya selalu dekat dengan manusia. Mau makan saja, kalau nggak ada orang dia nggak mau. Dia pengen jamaah terus. Nyari-nyari 2 kilo, nyari orang, ini makan ini, datang. Makan 5 orang, 6 orang baru makan. Kalau nggak ada orang sedih nggak mau dia. Dia pengen bareng-bareng. Makanya kenapa? Berkahnya ada. Gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman kita ngajak makan tuh, yang ngajak makan tuh berkahnya luar biasa itu. Gitu. Nabi Ibrahim itu Khalil. Masya Allah. Ini kalau di Ibrahim itu termasuk salah seorang diantaranya. Contohnya beliau. Ya mudah-mudahan kita ini lambat laun, step-step jadi sedikit kita bisa menghayati, mengamali. Itu kan ya. Insya Allah ya. Nah kita lihat nih. Di sini pala yaqrabana musallana qala sudi berkata sesudailah sal muradu an nasihata salat kita tawaqqafu alal udhiyati. Bukan yang dimaksud bahwanya sahnya salat itu terputus karena tidak korban, bukan. Jadi jangan salah paham ya. Wah, itu hadisnya keras amat tuh ya. Hatim nih. Siapa orang yang tidak korban maka dia gitu kan. Jadi cernanya bukan lagi dicerna gitu, bukan dihalusin tuh. Gitu. Padahal nggak begitu ya. Nah, kemudian wajah habal jumhuru, berpendapat para mayoritas ulama-ulama mazhab Syafi'i li adamil wujubi, kena korban nggak wajib. Annaha sunnatun muakkadatun, sungguhnya dia adalah sunnah yang sangat sunnah yang separa wajib. Seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri itu sunnahnya sunnah, bukan sunnah biasa. Gitu ya. Lain tuh sunnah biasa tuh seperti qobliyah, ba'diyah, ya kan sunnah biasa. Tapi kalau sunnah Idul Fitri, Idul Adha itu lain. Gitu. Sama dengan korban. Makanya kalau niatnya korban itu kan kalau kita motong korban niatnya kan nawaitul udhiyatul masnunata. Ya. Nawaitul udhiyatal masnunata lillahi ta'ala. Jadi sejaku saya niat korban yang disunnahkan karena Allah, diterima oleh si yang terima, qabil tuh saya terima, gitu kan, qabil tuh. Nah bertanya, ini momoknya motong siapa? Bapak apa di sini? Bapak yang motong apa siapa gitu? Oh saya yang motong, dia motong. Ya dia mau, dia motong. Kalau misalnya ya kata yang nasi itu, bapak yang motong deh pak, nanti saya kasih uang kotorannya, nggak terima aja. Tapi jangan minta pak, jangan minta. Kalau jadi pak, saya uang potongnya saya kasih sekian, ambil, karena dia ngasih. Ya kalau jamnya kita minta jangan, ya nggak boleh minta. Kalau dia ngasih nih, saya kasih pak buat potong 500.000, ambil. Jangan bilang kurang nih, enggak, jangan. Emang ada cukupnya? Enggak ada cukupnya. Gitu ya, boleh itu. Dibadalin. Paham ya? Nah kemudian di situ nih kata jumhur ulama tadi itu mengatakan bahwa mayoritasnya mengatakan sunnah muakkad. Waradul dalilatul ula itu menolak dalil yang pertama yang dikatakan wajib. Jadi sunnah.